Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Rafif Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi orang tua, tetap protokol COVID-19. Sebelum kita mengawali materi yang akan saya sampaikan, mari kita berdoa dulu bersama. Untuk yang beragama Islam, nanti kita awal dengan bacaan basmalah. Yang selain agama Islam, silahkan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Mari yang beragama Islam, saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu membahas perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Nah, sebelum kita membahas lagi lebih jauh, saya akan menampilkan video. Nanti bisa dilihat videonya tentang cangkok, ya, vegetatif buatan cangkok. Oke, kita lihat bersama-sama. Beberapa lembar plastik, dan yang terakhir, tanah yang tentu sudah dicampur air dan pupuk. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mencangkok pohon mangga. Langkah pertama, kupaslah kulit dahan sampai kambium tidak terlihat dan menghilang. Kedua, tutupi setengah bagian dahan yang sudah dikupas dengan tanah yang sudah dicampuri air dan pupuk. Ketiga, tutupi tanah dengan plastik. Lalu, ikat dengan tali plastik hingga kuat. Talinya. Lalu, tariklah plastik tersebut hingga tanah terselimuti plastik. Setelah itu, kita ikat ujungnya. Dan potong lagi talinya. Selanjutnya, lubangi plastik menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan paku. Jangan lupa siram cangkokan minimal 1 kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang baik. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Setelah itu, tinggal menunggu tanah cangkokan berakar dalam waktu sekitar 3-4 minggu sampai dahannya bisa dipotong dan bisa ditanam di tanah yang lain. Oke, tahap mencangkok sudah selesai. Oke, tadi sudah melihat cara mencangkok.
ya. Sekarang diperhatikan materi berikutnya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Itu menyambung materi sebelumnya yang vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan. Kita lanjut. Tentu masih kalian ingat kemarin bahwa vegetatif, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, alami ini dan buatan. Oke, yang vegetatif alami sudah pernah kita bahas. Ini kita membahas tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan terdiri dari ada 1 cangkok, 2 stek, 3 runduk, 4 populasi atau tempel, dan yang kelima terakhir adalah sambung. Mari kita bahas satu persatu. Cangkok. Sudah kita lihat tadi cara mencangkok videonya. Ada beberapa pohon yang bisa dicangkok, khususnya yaitu yang berkayu. Kecuali yang memiliki batang berkayu tidak bisa. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang tidak bisa kita cangkok. Contoh yang dapat kita cangkok yaitu ada pohon mangga, ada pohon rambutan, pohon kelengkeng, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya pohonnya yang memiliki batang berkayu, ya. Selain itu tidak bisa kita cangkok. Kita bahas kelebihan dari mencangkok, keuntungannya. Keuntungannya yang pertama adalah lebih cepat berbuah, karena dari ranting yang sudah tua bisa ditanam langsung cepat untuk berbuah kalau sudah musimnya berbuah. Yang kedua, ciri sama persis induknya, tidak akan berubah. Kalau menanam dari biji buahnya itu nanti biasanya kalau sudah besar pohonnya itu tidak seperti induknya, akan berbeda. Tapi kalau mencangkok itu nantinya hasilnya akan sama persis dengan induknya, ciri-cirinya sama dengan induknya atau pohon yang dicangkok. Yang ketiga, tingkat keberhasilan lebih besar karena akar akan tumbuh ketika masih di tangkai induknya. Setelah akarnya tumbuh baru dipotong lalu ditanam. Makanya tingkat keberhasilannya lebih besar daripada dengan cara yang lain. Yang keempat, kualitas dan hasil buahnya sama persis dengan induknya. Jadi inilah 4 kelebihan atau keuntungan kalau kita membuat vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Nah, ada kelebihan juga ada kekurangannya. Mari kita bahas kekurangannya nanti. Yang kelima, dapat ditanam pada lahan yang tinggi kadar. Kekurangannya sekarang, 1, tidak tahan terhadap musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau, kita harus rajin untuk menyiram tanaman tersebut. Apalagi lebih-lebih kalau masih baru saja ditanam. Nah, itu harus sesering mungkin untuk disiram karena tidak tahan terhadap musim kemarau. Yang kedua, mudah roboh karena tidak memiliki akar tunggang. Yang ketiga, tanaman induk jadi rusak karena dipotong terus, ya, rantingnya dipotong untuk dicangkok tadi, dan makanya induknya jadi rusak. Yang keempat, tidak bisa memperbanyak bibit karena hanya dapat mencangkok beberapa ranting saja. Itu kelebihan dan kekurangan vegetatif buatan mencangkok. Lanjut. Yang kedua, kita akan membahas stek. Adalah metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tanaman, bisa akarnya, bisa daunnya, bisa batang, tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu, ya. Jadi tinggal dipotong terus langsung ditanam, ditancapkan pada tanah.
Itu cara stek, tidak perlu menunggu akarnya tumbuh. Kalau mencangkok tadi kan harus tumbuh akar dulu baru dipotong dan ditanam. Kalau stek ini tidak usah menunggu akar tumbuh dulu, langsung dipotong dan langsung bisa ditanam. Bisa saja yang di stek itu bisa batangnya, bisa akarnya, bisa daunnya. Stek ini nanti ada dua jenis, ada stek batang dan ada stek daun yang akan kita bahas di materi kali ini. Stek akar nanti kalian bisa mencari materi-materi sendiri di literatur atau buku-buku yang kalian punya. Nah, untuk yang stek batang itu biasanya bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan pada singkong ya, atau petela pohon. Juga ada mawar, ada sirih ya, dan lain sebagainya. Dan harus ditanam di daerah yang cukup lembab. Contoh-contohnya, kelebihannya tanaman yang dihasilkan dari stek lebih cepat berbuah. Kualitas tanaman hasil stek sama persis dengan tanaman yang bersama dengan kayak mencangkok tadi ya. Karena bedanya hanya kalau mencangkok itu menunggu dulu akarnya tumbuh baru dipotong. Kalau stek tidak, langsung ditanam, potong ditanam. Stek ini berkendara persoalan musim atau sehingga bisa waktu dilakukan kapan saja. Lebihnya seperti itu. Nah, yang kekurangannya, proses stek memakan biaya lebih mahal jika dibandingkan dengan perkembangan melalui biji dan lain sebagainya. Untuk menyetek harus ada pohon yang menjadi indukan terlebih dahulu, karena kalau tidak ada ya memang tidak bisa untuk stek. Jumlah tanaman anakan yang dihasilkan stek lebih sedikit jika dibandingkan dengan perkembangbiakan melalui biji. 4. Sistem perakaran tanaman hasil stek tidak kuat karena sama kayak tadi yang cangkok, karena tidak memiliki akar tumbuh. Ini contoh-contoh gambarnya, ada stek dengan kelengkeng, anggap jadi stek juga. Lainnya adalah paham ya teman-teman semua? Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu stek daun. Contohnya apa saja yang bisa di stek daun? Ada mertua, ada pohon bebek, banyak lagi, ada kaktus. Selanjutnya kita akan membahas vegetatif buatan berikutnya, yaitu runduk. Nah, runduk disebut juga dengan layering. Ini proses perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dan merundukkannya ke tanah. Jadi artinya pada tumbuhan yang memiliki sifat batang atau ranting yang lentur dan panjang, karena nantinya akan ditarik ke bawah, ke dasar tanah, ke permukaan tanah, lalu ditutupi tanah, batangnya tadi yang ditarik ke tanah, hingga nanti akhirnya akan tumbuh akar. Nah, ini adalah contoh-contoh seperti ini. Jadi memiliki rantingnya, dahannya lentur dan panjang hingga bisa ditarik ke bawah seperti ini, ke permukaan tanah, lalu ditutup tanah. Nanti kelamaan akan tumbuh akar. Ini contohnya seperti ini juga ya. Nah, ini merunduk bisa kita aplikasikan atau kita bisa praktekkan. Ada beberapa tumbuhan yang bisa kita runduk seperti ini. Contohnya yaitu ada antara lain bunga melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Lanjut. Okulasi yang berikutnya. Okulasi atau menempel. Apa itu okulasi? Ini adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru.
Cara untuk membuat tabulasinya tertempel seperti ini. Jadi ada pohon induk pohon inangnya nanti yang akan dikelupas kulitnya, lalu akan kita tempel dengan tumbuhan yang baru. Nah, nanti akan tumbuh cabangnya, akan menjadi tanaman yang baru, ada pohon kaji. Ya. Ini bisa dilakukan pada tanaman-tanaman yang berkayu juga, memiliki batang berkayu. Ada pohon mangga, ada durian, rambutan juga bisa. Ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Setelah ablasi kita akan membahas sambung. Sambung tanaman itu adalah teknik menyambung dua batang tanaman yang sejenis tapi berbeda kualitasnya. Tanamannya sejenis, misalnya ketela pohon semua, tapi yang jenisnya atau kualitasnya berbeda. Nah, ini cara menyambung, ada dua teknik. Dipotong miring, ya, potongnya itu miring, kalau seperti ini yang betul, terus diikat, ya, diikat jadi satu seperti ini. Ini ada juga yang dibelah dulu, untuk yang akan nanti sedangkan ini dilancipkan dulu, baru dimasukkan, lalu diikat dengan kencang, dengan plastik, ya, biasanya dengan plastik itu yang baik seperti ini. Jadi dari tadi ya, dari mencangkok dan terakhir ini sambung, dan ya, nah, sudah selesai pembahasan tentang vegetatif buatan. Tadi ada mencangkok, ya, stek batang, stek daun, ada merunduk, ada okulasi atau tempel, dan yang terakhir kita bahas tadi adalah dengan cara menyambung atau sambung. Oke teman-teman, semoga pembahasan kali ini banyak manfaatnya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kekurangan, mohon maaf. Untuk kalian bisa lebih paham lagi, bisa membaca buku-buku atau literatur di internet yang ada yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita bahas ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.